sebagai wakil kesiswaan Man 1 Ya. Bogor. Peraturan di Man 1 Bogor ini kan tidak boleh menggunakan handphone. Keinginan anak-anak mah ya selama pembelajaran walaupun belum digital berharap handphone itu tidak Dikumpulkan. Apakah handphone ini dibebaskan di Man 1 Bogor tidak dikumpul lagi atau ada mekanisme lain? Sendiri bagaimana ini cara memanfaatkan gadget untuk mendukung program MDL ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Ketemu lagi dengan saya Riana Lestari dalam Podsabo, podcastnya para juara. Sahabat podcast, siang ini saya berada di studio Podsabo di Smart Library Man 1 Bogor. Saat ini saya kedatangan dua narasumber, dua bintang tamu yang sangat super. Yang pertama adalah Ibu Wakil Kesiswaan Man 1 Bogor, yakni Ibu Lizariani STPMM. Selain itu ada satu perwakilan siswa Man 1 Bogor, yakni Faris Muhammad Ramzi, siswa kelas 11-10 di Man 1 Bogor, yang tentunya Faris ini sangat berprestasi. Boleh saya spill sedikit ya, Faris ini adalah Ketua Forum Anak Kabupaten Bogor loh, sahabat podcast. Tahunnya tahun 2023 sampai 2025. Selain itu, Faris juga menjadi perwakilan Jawa Barat pada Mabims, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Luar biasa bukan? Nah, sahabat podcast, kita di sini akan ngobrol-ngobrol santai terkait madrasah digital learning. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Ibu Liza. Waalaikumsalam Miss. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah ya. Seperti biasa. Faris, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Faris. Alhamdulillah sehat Miss Riana. Alhamdulillah ya. Kita semua sehat pagi ini. Baik. Alhamdulillah Ibu, Man 1 Bogor mendapatkan program Madrasah Digital Learning. Bagaimana Ibu perasaannya ketika pertama kali mendengar kalau Man 1 ini merupakan salah satu dari 10 sekolah, 10 madrasah yang mendapatkan program MDL ini? Oke, makasih Miss ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu Ibu bahagia ya. Betul. Ikut senang gitu ya, dan ikut bangga lah Man 1 Bogor terpilih sebagai salah satu piloting ya 10 madrasah yang ditunjuk oleh Kementerian Agama menjadi madrasah digital learning ya. Sebenarnya kita mah sudah melaksanakan ya penggunaan digitalisasi di Man 1 Bogor sejak pandemi ya. Betul, kita sejak pandemi itu sudah menggunakan, dan ketika pandemi sudah berakhir, itu sebagian besar guru juga masih menggunakan ya, apakah itu untuk pembelajaran maupun untuk kegiatan di luar pembelajaran seperti kegiatan ekstrakurikuler. Namun ya, PR buat kita semua dengan ditetapkannya Man 1 Bogor sebagai salah satu madrasah piloting madrasah digital learning. Nah, ini kita harus lebih meningkatkan. Betul. Ya, PR buat kita nih. Dan juga ada beberapa hal yang harus budaya atau habit yang sudah terbiasa di Man 1 Bogor harus kita Sesuaikan. rubah ya. Kita rubah, contohnya penggunaan HP ya di Man 1 Bogor yang selama ini dikumpulkan ya, betul. itu ya paling. Baik, berbicara tentang madrasah digital learning, bisa diceritakan Ibu seperti apa sih madrasah digital ini? Mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Ya, oke. Madrasah digital itu adalah madrasah yang menggunakan teknologi digital dalam pelaksanaan tata kelola pendidikan di madrasahnya, itu ya. Jadi digitalisasi di madrasah ini mah suatu keharusan ya, dan tidak bisa kita hindari. Ya. Apalagi di zaman era globalisasi sekarang ini yang merupakan era digital. Nah, kenapa harus dilaksanakan kegiatan madrasah digital ini? Tujuannya apa? Nggak bukan secara umum adalah untuk meningkatkan ya kualitas madrasah itu. Dengan cara apa? Mengefektivitaskan dan mengefisienkan ya kegiatan pembelajaran yang ada di madrasah. Kemudian yang kedua, memudahkan bagi siswa maupun guru untuk mengakses ya media-media pembelajaran atau bahan-bahan ajar.
Kemudian yang lebih penting lagi ya buat siswa MAN 1 Bogor, yang jam belajarnya dari 6.45 sampai 16.15. Luar biasa, itu lama sekali. Jika pembelajarannya itu dibuat pembelajaran seperti zaman ibu dulu, yang hanya dengan ceramah ya, itu pasti akan membosankan. Anak-anak tidak akan rindu ke MAN 1 Bogor untuk mencari ilmu gitu ya. Nah, jadi dibikinlah pembelajaran itu dengan digitalisasi ini, pembelajaran yang beraneka ragam dan itu pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Jadi besok apalagi nih strategi guru untuk menggunakan medianya atau metodenya dalam memberikan pembelajaran ke murid. Nah, jadi anak-anak tuh dibikin rindu gitu ya. Nah, itulah target dari tujuan dilaksanakannya madrasah digital. Baik. Satu lagi ya, perlu kita garis bawahi ya, perangkat digital itu bukan tujuan utama, ya, namun hanya sebagai alat bantu, ya, untuk mengefektifkan dan mengefisienkan kegiatan pembelajaran itu, ya. Kemudian pembelajaran digital itu dapat dilakukan dengan berbagai platform yang sudah ada, ya, dan kita pun sudah melaksanakan, baik di proses perencanaan maupun di proses pembelajarannya maupun di akhir, ya, melalui evaluasi atau penilaiannya. Sampai sekarang kita sudah melaksanakan ya evaluasi dengan e-learning, pembelajaran tergantung kreativitas gurunya, apakah menggunakan Zoom meeting boleh kalau ketika mereka tidak bisa melaksanakan tugasnya, atau dengan Google Meet, atau dengan menggunakan platform yang lain gitu ya. Nah, itu yang baik. Di sini juga guru dituntut sekali kreativitas, sangat inovatif untuk menggunakan teknologi. Ya, sejatinya teknologi ini hanyalah tools ya. Intinya interaksi antara guru dengan siswa itu esensinya. Ya, itu yang utama. Betul. Ibu, punten, proses MDL ini kayak singkat gitu ya, seperti mendadak gitu kesannya tuh. Sejauh mana Ibu sosialisasi kepada siswa terkait MDL ini? Oke ya. Benar apa yang Miss sampaikan kalau ini mendadak. Sedikit Ibu ceritakan ya. Boleh Bu. Jadi di awal bulan Oktober itu ya, melalui pimpinan kita mendapatkan informasi kalau MAN 1 Bogor siap-siap untuk menjadi madrasah digital. Kemudian beberapa sivitas akademika itu dari MAN 1 Bogor dilatih ya di Yogyakarta selama 5 hari. Nah, mulai dari saat itu secara maraton mempersiapkan sesuatu yang belum ada di MAN 1 Bogor sampai akhirnya 2 bulan ini menjadi seperti yang Miss lihat ya, luar biasa ya persiapannya. Nah, tentu selama proses itu harus ada sosialisasi, bukan hanya ke siswa, namun juga ke guru. Dan pihak MDL itu sudah melaksanakan sosialisasi baik ke guru maupun ke siswa. Untuk ke guru dilaksanakan sosialisasi di aula, dan pada waktu bersamaan itu siswa juga ikut diberikan sosialisasi. Namun karena jumlah siswa kita banyak ya Miss ya, caranya itu berbeda. Hanya diwakilkan oleh 5 orang siswa per kelas, namun diinformasikan ke siswa untuk mendiseminasikan ke teman-temannya kalau MAN 1 Bogor akan menjadi madrasah digital. Baik, kita ke Faris dulu. Nyambung Bu. Ya. Nah, Riz, teman-teman di MAN Sabo ini sejauh mana tahunya perihal madrasah digital learning ini? Baik Miss Riana, mengenai MDL atau madrasah digital learning sendiri, teman-teman di MAN 1 Bogor sudah sebagian besar mengetahui. Apalagi kemarin ada sosialisasi kepada 5 orang per kelas yang sebagai pelopor ke teman-teman kelasnya lagi. Termasuk Faris bukan? Ada teman saya. Ada teman saya. Jadi tetapi mungkin pemahaman yang mendalam terkait madrasah digital learning seperti tujuan dan lain sebagainya, konsep-konsepnya mungkin masih belum terlalu. Artinya pemahaman ini masih bervariasi, Miss Riana. Betul. Jadi teman-teman juga mungkin kaget ya awalnya ya. Mudah-mudahan kedepannya semakin tahu, dan ini harus learning by doing, nggak bisa hanya sekedar teori, harus langsung dipraktekkan langsung. Ya. Baik. Kembali lagi ke Ibu nih, proses pembelajaran melalui digital ini implementasinya seperti apa Bu kira-kira? Seperti fasilitas yang sudah disediakan oleh pihak MDL ya, Miss, itu adalah seperti kita ketahui ini adalah cuma sarana ya,
supaya kegiatan dari pembelajaran berbasis digital ini efektif dan efisien itu tercapai. Betul. Nah, di ruang ada dua yang di prioritas utama yang dari MDL ini, yaitu mereka menyediakan satu adalah smart class. Class. Di smart class ini disediakan untuk 30 orang siswa. Betul. Itu seperti yang Miss lihat ya di ruangan smart class, sepertinya kita harus ke sana nih Miss ya. Betul. Di sana ada PC ya untuk siswanya, kemudian ada interaktif Proyektor. interaktif board yang nanti bisa antara guru dengan siswa itu bisa saling berinteraksi ya. Kemudian sementara siswa kita itu ada 36 orang ya per Betul. kelasnya minimal ya. Ya. Nah, itu mungkin akan difasilitasi oleh pihak komite kekurangan dari fasilitas yang sudah disediakan oleh pihak MDL. Nah, jadi ruang smart class itu nanti bisa digunakan oleh siswa untuk kegiatan pembelajaran di bawah bimbingan dari guru mata pelajarannya. Betul. Jadi dilakukan secara moving karena kita punya smart class baru satu. Berharap kedepannya semua kelas di Masa Bogor ini adalah smart class ya, Miss ya. Amin. Dengan fasilitas anak-anak tidak lagi menggunakan kuota mereka nih untuk mengakses Itu ya. ya Faris ya. Betul. Untuk mengakses, kita berharap seperti itu hal-hal yang terkait dengan digitalisasi. Kemudian madrasah digital ini juga disiapkan sama pemerintah ya melalui Kementerian Agama bekerja sama dengan World Bank. Itu adalah perpustakaan yang bersifat digital ya. Baik. Jadi yang dikenal dengan Smart Library yang sekarang kita berada nih ya. Betul. Di ruangan Smart Library. Nah, selama ini minat baca anak-anak kan kurang ya Miss ya. Betul. Mereka sibuk dengan gadgetnya. Gadget. Namun gadget itu sebagian besar digunakan untuk game ya. Walaupun ada yang benar-benar memanfaatkan secara cerdas gadget mereka itu untuk hal-hal yang positif seperti pembelajaran. Betul. Nah, jadi di Smart Library ini kita tidak melihat lagi buku yang menumpuk di mana-mana ya. Jadi anak-anak bisa mengakses materi pembelajaran itu melalui digital. Jadi buku-buku di sini dengan menggunakan barcode aja. Betul. Ya, anak-anak sudah bisa membuka, mengakses buku-buku yang mereka butuhkan. Tidak harus pergi ke perpustakaan dulu. Itu memakan waktu ya, Miss ya. Kemudian juga digunakan anak-anak tidak harus ke sini ya, ke perpustakaan ini, bisa di spot-spot baca. Nah, spot-spot baca itu sudah disediakan di Masa Bogor di tempat-tempat yang sering dikunjungi anak-anak, dan kalau bisa di kelas-kelas sendiri ada spot baca gitu. Betul. Jadi konsep library everywhere itu tercapai dengan dan salah satu target dari madrasah digital. Jadi nanti anak-anak pembelajarannya bisa di smart library dan bisa di smart class ya. Mantap. Jadi Menarik itu ya. sih Bu, sangat menarik ini. Andai dulu ada begini ya Bu, ya. Iya. Kayak saya pengen balik ke zaman sekolah kalau Ngiri dia sekolahnya jadinya seperti ya. ini, betul. Ada yang menarik Bu Lisa sebagai wakil kesiswaan Man 1 Iya. Bogor. Peraturan di Man 1 Bogor ini kan tidak boleh menggunakan handphone Nah, iya. selama pembelajaran. Handphone dikumpulkan gitu kan. Nah, bagaimana caranya mengatasi ada perbedaan nih antara aturan sekolah, aturan madrasah dengan program MDL yang mengharuskan semuanya serba digital, pakai handphone. Nah, gimana Bu? Ya, dilema nih ya. Keinginan anak-anak mah ya selama pembelajaran walaupun belum digital berharap handphone itu tidak dikumpulkan. Jadi bebas menggunakan handphone. Namun aturan yang di Masa Bogor beberapa tahun ini diterapkan kalau handphone itu dikumpulkan. Tujuannya apa? Memanusiakan siswa-siswa kita ya, itu intinya ya. Dan karena jika mereka selalu menggunakan HP, mereka sibuk dengan diri mereka, dengan dunia mereka secara pribadi, sehingga sosialisasi dengan teman-temannya itu nggak ada. Betul. Kemudian yang kedua justru mengamankan ya. Jadi resiko kehilangan handphone di Masa Bogor itu dengan cara handphone itu dikumpulkan itu jauh berkurang ya. Ditambah lagi dengan yang ketiga, kadang-kadang isengnya anak-anak ya Miss ya. Betul, mereka live ya. Live menggunakan seragam dan melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan sebagai siswa. Betul. Nah, itu ya antisipasinya seperti itu. Tidak niat menzolimi anak-anak, namun ya itulah tujuan utamanya.
Nah, dengan penerapan madrasah digital di MAN 1 Bogor ya, sampai saat ini jujur belum ada kebijakan yang dari kami kesiswaan, karena memang belum dikomunikasikan ke pihak pimpinan. Sempat disampaikan ke pihak pimpinan, namun sedang akan dilakukan raker, nanti di raker kita kupas tuntas ya, apakah handphone ini dibebaskan di MAN 1 Bogor, tidak dikumpul lagi, atau ada mekanisme lain dengan menambahkan aturan tata tertib terkait dengan penggunaan HP untuk MAN 1 Bogor ketika MAN 1 Bogor itu sudah menjadi madrasah digital. Kami sangat memahami kalau madrasah digital itu anak sangat bergantung kepada HP-nya ya. Kenapa? Bagaimana mereka bisa memanfaatkan ya perpustakaan sementara mereka tidak bisa itu dia. Menggunakan alatnya nggak ada gitu loh. Kemudian bagaimana mereka bisa membaca buku-buku di spot-spot baca, dan itu semua menggunakan HP mereka. Kami sangat memahami, namun tunggu ya Miss ya, regulasi dari pimpinan sebagai pelaksana siap melaksanakan apa yang diinstruksikan sama pimpinan ya. Nanti kita bahas di akhir Desember, insya Allah akan ada raker terkait hal-hal yang urgen di MAN 1 Bogor. Gitu. Wah, berarti belum ada jawaban ya, Faris. Tapi ini seandainya nih, seandainya saja ketika penggunaan handphone dibebaskan. Saya ingin tahu tanggapannya Faris bagaimana. Jadi handphone sendiri kan adalah tools yang lahir dari perkembangan iptek ya, Miss Riana. Kita juga tidak boleh luput, kita sudah sampai di zaman era society 4.0 dan terus berjalan menuju 5.0, 6.0 ke depannya. Artinya perubahan-perubahan yang ada di lingkungan kita akan terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya penggunaan handphone ini. Kita juga jangan hanya melihat di sisi negatifnya, Miss Riana, seperti ya memang handphone itu salah satu faktor penunjang degradasi moral, degradasi etik maupun etiket yang ada. Tapi dengan penggunaan handphone yang benar, peserta didik itu bisa mengeksplor lebih jauh dunia, apalagi tentang pendidikan, Miss Riana. Jadi dengan menggunakan handphone yang maksimal dengan kerjasama yang baik antara guru dan siswa, insya Allah hal-hal positif sih menurut pribadi saya akan tercipta, Miss Riana. Keren. Faris sendiri bagaimana? Ini cara memanfaatkan gadget untuk mendukung program MDL ini. Faris itu suka banget sama sastra, Miss Riana. Ada banyak beberapa buku yang Faris baca, seperti karya dari Pasapari Djoko Damono, lalu Andrea Hirata, sampai penulis luar seperti Bertrand Russell dan lain sebagainya. Buku-bukunya itu cukup tebal dan kalau dibawa ke sekolah di tas itu berat ya. Dengan adanya madrasah digital, apalagi aplikasi Edu ID ya, itu ada e-book atau elektronik buku yang di dalamnya ada perpustakaan digital juga. Faris cukup dengan handphone bisa membaca itu. Jadi ini benar-benar fleksibel, bisa di mana saja dan kapan saja. Itu efektif dan efisien. Betul. Apalagi sekarang juga ada e-learning bisa kita manfaatkan. Itu misalnya. Keren nih, mudah-mudahan semua siswa di sini mencontoh apa yang Faris lakukan ya. Terakhir nih, Ibu Liza dan Faris, harapan kedepannya terkait MDL ini seperti apa? Ya, pasti tujuan akhirnya ya meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Bogor yang berimplikasi nanti ke meningkatnya prestasi siswa-siswi MAN 1 Bogor. Betul. Nah, harapannya yaitu ya tujuan dari MDL ini tercapai gitu ya. Yang kedua itu adalah saya berharap ya fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah ini dirawat sebaik mungkin, baik oleh guru maupun oleh siswa. Jadi berkelanjutan bisa menggunakannya. Jangan hanya kita diberikan bantuan sama pemerintah, setelah itu satu tidak terpakai dengan semestinya. Yang tujuannya adalah untuk pembelajaran, kita gunakan ke hal-hal yang seharusnya tidak kita gunakan ya itu. Kemudian gunakanlah smart library dan smart class itu seoptimal mungkin sehingga menghasilkan hasil yang maksimal yang arahnya pasti ke prestasi peserta didik. Itu ya harapan Ibu ya. Semoga harapan-harapan ini bisa terpenuhi. Berharap lagi ke depannya seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi.
pengen semua kelas di MAN 1 Bogor adalah smart class yang menghasilkan siswa-siswa yang juga smart. Betul. Ya, Miss, itu dari Bu Liza. Smart class, smart student. Yes. Kalau Faris sendiri bagaimana? Betul, Faris setuju banget dari Bu Liza tadi. Semoga ke depan semua kelas di MAN 1 Bogor ini bisa menjadi smart class. Lalu juga semoga dengan adanya madrasah digital learning ini bisa membantu kurikulum maupun akademik, sehingga prestasi siswa ini jauh lebih banyak dibanding sebelumnya. Dan di sisi lain juga semoga dengan adanya MDL ini MAN 1 Bogor semakin mendunia. Amin, amin. Dan tentunya semakin mumtaz. Iya, betul. Gitu ya, sesuai tagline-nya MAN 1 Bogor mumtaz. Baik sahabat podcast, gak kerasa ya kita sudah ada di ujung pertemuan kita dengan Bu Liza dan juga Faris. Ada satu hal yang unik ini kalau ditelisik ya. Teknologi tertinggi yang ada di dunia ini itu adalah tubuh manusia. Komputer yang paling rumit sekaligus paling canggih itu adanya pada otak manusia. Dan sebaik-baiknya manusia itu adalah dia yang bisa mengaplikasikan teknologi dan mengiringinya dengan adab dan etika yang baik. Ya, tetap adab ya. Betul. Semoga kita semua bisa mengaplikasikannya dengan baik, kayak Ibu ya. Ya, terima kasih sahabat podcast Ibu Liza, terima kasih sama-sama, Faris. Miss Riana. Semoga bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podsabo podcastnya para juara.